Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo? Saya tanya mana dia si Komar. Itu satgas apa ya? Kok namanya satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih. Kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya kan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo, Mbok jangan gitu dong. Coba ya, udah sumpah tuh kayak gitu. Nah ini lagi sumpah yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disertai dengan masih janji presiden dan wakil presiden kepada seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia. Saking saya nggak mau salah, buka pasalnya itu pasal berapa? Pasal 9 ayat 1 dari mana? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Baca ntar kalau salah. Jadi amanat konstitusi ini sangat jelas dan tegas. Jangan coba-coba untuk merubahnya, kecuali di manakah boleh terjadi amandemen. Nah, enak aja. Ini republik apa? Ada nih, sebentar lagi pasti ada yang mau jawab. Nggak apa-apa, sini pakai kamu pasal apa? Kalau benar ada pasalnya. Orang saya ini lihat kejadian tadi aja dari pagi segala ini, saya sampai nanya, itu Pak Mahfud, itu pasal apa yang dipakai ya? Beliau hanya ketawa aja. Tuh, berarti kali nggak ada pasalnya loh. Tanya sama beliau. Demikian halnya terhadap, ini saya suruh cari pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kalau kerennya kan final and binding. Keren toh, final and binding. Untuk menguji undang-undang, berarti undang-undang berada di bawahnya terhadap undang-undang dasar. Benar apa tidak? Nah, jangan nanti bego juga nggak ngerti. Coba lo, ini saya jangan dihapus ya dengan segala pasal. Kalau ada orang yang akan menantang apa yang berbunyi di pasal-pasal ini, maka dia bukan orang Indonesia. Saya nggak mau salah aturan, ini bener loh. Hehe, gila. Jadi apa amanat ini? Aduh, capek juga ya. Tidak bisa ditafsirkan lain. Karena itulah mengingkari keputusan MK sama artinya dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Loh, saya ini kan barang antik. Saya ini kan ikut bagian sejarah Republik Indonesia. Hai, setelah merdeka. Bapak saya jadi presiden seumur hidup. Waduh, istana itu udah kayak pasar malam, tahu? Segala orang ndak tahu apa-apa. Tapi begitu bapak saya kena tap MPR, besoknya sepi, orangnya pada pergi dah. Nggak punya pendirian toh? Apa kalian juga mau kayak gitu toh?
Kalau memang mau gitu fair, udah jangan di PDI Perjuangan. Saya nggak butuh orang kayak gitu. Iya, bayangkan. Terus saya kemarin cerita di BPIP untuk orang tuh sadar, loh bapak saya itu diperlakukan kayak gitu. Iya, nggak ada loh selembar surat yang namanya dari Pak Harto tuh benernya Bung Karno kuopo. Nah tulis tuh wartawan, supaya lo tahu sejarah Republik Indonesia. Terus malah akhirnya toh dijadiin pahlawan nasional. Bingung saya, ini aturan opo benernya? Loh iya dong, dia tidak dimasukkan dari ranah hukumnya, nggak ada di sidang, nggak ada di apa namanya itu pengadilan, nggak ada. Coba bapak terus cuman disuruh apa, nggak boleh diisolasi aja. Lah saya udah berontak loh waktu itu. Saya bilang sama yang jaga, sebetulnya bapak saya ini apa toh? Hah? Statusnya apa? Dengar, statusnya apa? Nggak ada. Keren toh? Hehe. Mau kejadian kayak gini lagi? Pada republikmu yang tercinta ini, tuh presiden loh, proklamator bangsa loh. Jangan saya dikatakan karena anaknya, no. Karena saya adalah warga negara Indonesia yang melihat perlakuan. Apa saya nggak boleh ngomong gile? Ya gile lah. Masa sampai hari ini loh saya minta, sebetulnya dulu tuh apa toh bapak saya tuh kenapa salahnya? Apa salahnya? Nggak ada. Coba bapak proklamator, udah gitu pahlawan nasional. Aduh pikir saya lama-lama maaf deh. Makanya kalau saya bilang gile, emang gile. Begitukah ya rakyat Indonesia yang dikatakan budayanya tinggi, budi pekertinya tinggi, punya hati nurani, tapi kalau sudah melakukan sesuatu ternyata saya lebih baik tutup mulut, serap. Jangan sampai keluar kata-kata yang menurut saya itu sudah nggak benar. Nah, apa artinya saya ini bilang? Saya ini menjadi saksi sejarah dan sekaligus korban dan merasakan dampaknya ketika konstitusi disalahgunakan. Indonesia kini ternyata baru 79 tahun juga mengalami kembali krisis konstitusi. Bayangkan, saya sampai bingung loh. Saya ingin bertanya namanya kepada kepolisian, kepada kejaksaan, apa nggak ada ya yang namanya undang-undang yang namanya bagi tempat Anda ini? Tolong saya diterangkan. Kalau mau ngambil orang tuh emangnya semena-mena. Tolong deh ngomong. Iya, jangan dibullying saya. Lain dong, ngomong aja baik-baik. Kalau nggak ada undang-undangnya, aneh juga bagi saya. Loh ya, coba kalian berpikir objektif, normal, pakai perasaan. Kayak urusan Pak Hasto. Padahal saya tahu ini di tahun sini 2019 kalau nggak salah, ya, tuh bener nggak? Saya ini orangnya biarin antik, tajam loh ingetan. Padahal kalau dipikir, kamu pikirin yang sudah masuk di sini sebetulnya yang harus dilakukan pengadilannya itu berapa deh? Kok nggak ini dijalanin? Kenapa? Kan gitu pertanyaan saya. Kenapa? Ayo. Nanti kalau saya dibully yang bantuin ya. Lo iya dong, orang benar. Lo kok kenapa yang kembali kemari? Ini 2024 loh. Jadi udah berapa tahun tuh? Lo yo.
kecuali belum ada pengumuman loh, semua udah ada pengumumannya loh. Lalu mau diapakan negara kita ini? Lah nggak ada yang ngomong, ya saya yang ngomong, ya biar aja. Nah, di luar pertimbangan di atas, saya juga mencermati fenomena yang berkembang bahwa pilkada ini dijadikan momentum untuk unjuk kekuasaan. Padahal saya kan udah ngomong, mbok biarlah saya ini loh. Nah, kembali ke ntar, oh Ibu Mega sombong, saya ini penanggung jawab pemilu langsung loh. Ingat loh, dan berhasil dengan baik. Kenapa berhasil dengan baik? Karena saya sebagai presiden tidak mempergunakan kekuasaan saya, tapi netral. Netral. Saya ingat waktu itu Pak Mahkamah apa itu namanya Konstitusi, Pak Jimli nanya sama saya, Ibu mau melakukan gugatan apa enggak? Enggak ah. Loh kenapa? Lah kalau gugatan itu berapa lama lagi? Saya bilang udah, ini bagian negara, tahu Pak? Ya udah, yang penting rakyat sudah mempunyai hak untuk melakukan apanya? Haknya memilih, tidak seperti dulu perwakilan. Ini haknya dengan pemilu langsung. Sekarang apakah mau dibodohi lagi? Dan rakyat tidak bodoh loh. Rakyat tidak bodoh loh. Dia punya hati nurani. Dia tahu sebenarnya. Nggak mungkin kita akan menjadi yang namanya number one lagi. Karena apa? Karena rakyat punya hati nurani. Ketika kita diserang di nasional, dia itu turun ke bawah. Coba boleh lihat, tanya Pak Hasto di DPRD 1, 2 itu yang di mana? Yang di Papua yang tadinya 0 dapat malah berapa? 8 apa? Dari Pegunungan Bintang. Iya toh? Nah, coba apa itu artinya? Rakyat tuh sebenarnya mikir, hanya dia diselotip mulutnya, nggak boleh ngomong. Apa saya nggak tahu? Jangan lupa loh, saya presiden kelima yang menjalankan pemilu langsung loh. Jadi saya tahu taktiknya mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya tahu, makanya saya lindungi rakyat saya, makanya berhasil. Ingat dong kalian itu, Terus ini mau dijalankan lagi, pilkadanya. Saya tuh sampai bingung dengar, loh, coba dong pikir ya, struktur PDI Perjuangan itu sampai anak ranting dan ini solid. Anak ranting itu kira-kira RT loh. Jadi jangan dipikir loh, saya bisa tahu kamu tuh kayak apa perbuatannya karena saya dekat dengan anak ranting. Pasti ada pengaduan, Bu, itu kenapa orang itu gitu ya Bu ya, blablabla. Oh menurut kamu gitu ya, iyalah. Dan mereka pasti polos. Apa yang dia laporkan itu adalah kebenaran. Makanya saya dengarkan. Nah sekarang ini masa mau disuruh yang namanya maaf deh, berhubung maaf dari kepala desa lah, udah mulai deh, maaf beribu maaf ya, yang mau menjalankan hal itu tolong saya jangan dibully. Mari kita berhadapan. Kalau memang
kalian mau melakukan hal itu, karena saya tahu, jangan lupa nih, itu tulis dah, saya ini presiden kelima yang menjalankan yang namanya pemilu langsung dengan sukses sampai hari sekarang. Belum ada permintaan untuk kembali sebagai perwakilan. Apa artinya? Sebenarnya rakyat itu tahu haknya, berkeinginan supaya boleh memilih itu dengan sukarya, dengan netral, yang namanya apa itu pelaksananya. Makanya waktu ada urusan MK, saya tuh sampai geruk-geruk kepala. MK itu saya yang buat juga tahu. Jadi sekarang ini lucu deh, saya ini yang membuat itu kena diperlakukan begitu, ngerti nggak? MK saya yang bikin, KPK saya yang bikin. Coba lah pikirkan, yang namanya Polri saya yang memisahkan. Tepok keras dong. Plek. Iya, ilah hanya tepok tangannya suruh-suruh. Jangan kayak partai yang lain lah. Ya bener loh. Kalau ada yang mau membantah saya, sini, jangan dibully. Hoax. Memangnya kalian nggak punya Pancasila ya? Tapi nggak ada loh yang berani datang ke saya karena tahu saya benar. Sampai sederet gituan saya suruh tulis gitu, bahwa kebenaran tuh bukan saya aja yang ngomong. Nabi Muhammad, Paus Fransiskus, saya cari, mereka adalah manusia-manusia yang memang punya kebenaran, tahu? Ya ilah, gile betul menurut saya. Gimana sih itu loh. Lah bapak saya nanya, kembali ke Bung Karno, emang ini jam lagi harinya Bung Karno, 17 Agustus, biarin udah, ini kan bulannya. Iya, saya sampai bilang, aduh Pak, bapak tuh lo baik banget, digituin pada waktu itu. Kalau beliau mau begini bisa, tapi pecah, dak. Lalu kalau pecah, siapa yang mau dak gini lagi? Ayo, kalau berani ada yang jawab, sini jawab kepada saya. Mengapa saya nanya? Karena saya nangis di depan beliau. Bapak kok mau dibegitukan? Kurang cukup apa membela negaramu? Dari sejak 16 tahun kamu bekerja untuk merdeka. Betul, saya dibentak sama bapak saya. Anak muda, kamu tahu apa soal negara? Oh, saya 3 hari nggak mau ketemu. Ini cerita benar dari barang antik, tahu nggak? Terus sekarang mau begitu lagi? Enak aja, biarkanlah rakyat memilih dengan sukacita, jangan lagi dimacam-macamkan. Nah ya bener dong. Coba bapak saya hanya bilang, Mega, tahu apa kamu? Gitu. Nah, udah aku 3 hari nggak mau ketemu, udah biarin aja. Kesian juga, tapi akhirnya kesian juga dia sendirian loh, nggak boleh nerima tamu, keluarga aja mesti nyatat. Emangnya gila mau kalian dibuat seperti itu? Itu Presiden Republik Indonesia yang pertama, proklamator kita dibegitukan, dan semuanya pada waktu itu diam. Gile. Coba bayangin, akhirnya apa bilangnya? Kamu tahu nggak? Ini memang dikehendaki sama siapa? Ada dari luar yang menunggu supaya memang kita bisa diadu. Aku pikir ya Allah Pak, Bok bilang dari kapan-kapan nama saya kan nggak bisa terima Bapak dibeginikan, kan kayak apa? Nggak ngerti aku. Aku bertanya sama Jaksa Agung hanya bilang itu sudah ada perintah. Saya nanya, ya kalau gitu apa perintahnya? Diem.
Ngerti nggak kalian? Nego. Makanya saya nggak boleh pula ngomelin media. Nggak tahan saya kalau media Republik Indonesia yang saya cintai pun sudah menganut nggak tahu apa namanya, tidak mau membicarakan kebenaran yang ada. Loh iya dong, kalian lupa deh. Coba bapak saya sampai kayak gitu, masya Allah. Aku pikir ya Allah, gila nih orang tua ini. Padahal pada waktu itu saya banyak loh udah diberitahu, bilang mbak, bilang kalau beliau mau lawan kami dukung, rakyat banyak yang mau mendukung. Tahu-taunya begitu ngomongnya. Oh jadi bapak itu mengorbankan diri bapak, yes, buat republik ini tetap bersatu, yes. Hei anak muda yang di belakang, apakah kamu bisa seperti sekarang ini? Jawab. Jawab. Nah, insaf. Oh iya dong, bayangkan. Itu benar loh. Saya, kalau mau disumpah, berani saya sumpah, itu otentik. Pergaulan sama bapak saya dalam hari-hari akhirnya. Coba bayangin sekarang apa nggak enak? Nggak ada yang ngurusin gituan. Tapi rakyat tahu makamnya alhamdulillah sampai hari ini nggak kosong. Nah terus mau diapain pilkada ini? Berbagai pembatasan dilakukan dengan menghambat calon tertentu dan mencoba mempersempit ruang demokrasi. Kontestasi yang demokratis dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan karena dukungan terhadap calon tertentu. Mbok ya udah biarin aja deh gitu. Satu sampai dengar laporan sekarang, oh malah dimunculkan independen, pusing saya. Padahal tadinya udah nggak laku kan? Iyalah, susah loh. Independen nggak mau karena apa? Mesti ngumpulin berapa persen? 6,5 dari jumlah pemilih toh. Pakai kartu-kartu. Makanya kalau saya nanya, iya, maksudnya saya KTP. Bayangkan coba, sekarang, gila. Mbak udahlah, udah mau selesai ya selesai aja. Lah emang iya, saya nggak punya beban. Lah ya emang iya, saya suruh berhenti ya berhenti. Itu yang Pak Jimli nanya waktu itu. Terus gimana Mega? Ya udah aja. Daripada gua bikin gugat-gugat ntar nggak jelas republik nih nggak punya presiden. Lo ya dong. Kalau saya gugat berapa lama saya nggak tahu. Jadi gitu ya. Yes, gitu aja saya. Ya saya hidup juga terus. Ya. Maksud saya biar saya udah nggak presiden tetap dipanggil presiden. Lo bener tadi kan saya bilang sampai yang sama protokol aku bilang please don't just call me Mega. No, you are madam terus lagi. Iya deh. Bukannya saya ini mau ngomongin apa enggak. Memang di luar tuh gitu loh saya dipanggilnya. Di sini aja yang melempem. Udah gitu kapan-kapan ntar Ibu Mega pemberontak Republik Indonesia. Keren. Nah ini kan fenomena ini tampak jelas di Jakarta, di Banten. Jadi maksudnya di create gitu loh. Nanti kalau udah ada yang bagus, kalau ini nggak boleh. Nanti kalau nggak boleh, terus udah masuklah TSM.
Nah kamu nih ada nih catatan kamu, makanya ibu kan udah bilang, udah kalau mau jadi apa-apa tolong jangan berbuat yang namanya pakai uang negara, akibatnya nanti kena 3 huruf. Ngerti nggak 3 huruf tuh apa? Ya udah insaf, udah nggak usah. Ya siapa suruh kamu masuk partai? Di partai itu nggak ada cari duit. Kalau kamu mau bikin perusahaan di luar terserah gitu loh. Tapi jangan deh korek-korek inilah korek-korek itu. Alah cuman piro sih. Lo ibu aja udah bolak-balik bilang, karena ibu juga ibu ini kok dapatnya ini kali garis tangan ya Pak Mahfud yang jelek aja. Makanya kan aku bilang, waduh saya ini wapres presiden kok jadi cuman ngurusi buang sampah ya. Cobain konflik 5, teroris, bom, jangan lupa loh. Emangnya siapa yang nyelesain? Sampai di Marriott itu aku di itu ada hotel toh, saya datang sendiri padahal keamanan bilang tidak bisa ibu, tidak bisa. Lah aku terus mau melihatnya, lihat di mana? Enggak, aku pergi aja, aku. Ternyata ada yang benernya loh Pak. Jadi sama Kapolri, gitu kan. Pak Kapolri, semuanya sudah disisir, siap, sudah ibu. Kenapa ibu bertanya gitu? Bisa disisir sekali lagi dan saya minta foto-foto dari korban gitu. Nih ini Marriott nih supaya tahu tuh. Gile. Akhirnya karena apa? Feelingku kok masih ada. Terus ternyata bener disisir lagi. Terus saya bilang, coba kamu nyisirnya di mana? Kan itu kejadiannya di apa tuh namanya? Kalau di depan tuh. Belum lobby. Mau masuk itu tau. Itu kan bunderannya aja sak gede apa tuh, aku sampai nengok gitu. Terus kamu nyisirnya sampai kemana? Ya saya sampai, coba dong suruh lagi deh. Aku bilang mungkin dia ambil dari atas nanti ke bawah. Ternyata apa? Iya makanya satu mikir bolak-balik dibilang kalau oh ya maaf ya sudah tidak komplit jenazahnya. Saya tuh mikir ternyata apa? Betul, yang namanya ininya masih ini ketinggalan di atas. Saya nggak usah ngomong bagian apanya gitu loh. Coba bayangkan sudah ada yang berpengalaman kayak saya itu presiden, yang lainnya nggak ada loh. Jadi karena itu akibat reformasi, jadi saya yang ketiban, dan itu saya sebagai wapres 2 tahun dan 3 tahun sebagai presiden. Coba ini nggak nyambungin diri, nggak nanti Bu Mega sombong banget ngomong gitu, ini fakta itu. Terus sekarang masa ada yang mau ngerobek-robek itu, yang enggak lah, udah dah diam-diam baik-baik dah. Mana lagi ini tadi Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Nah karena kekuasaan tersebut ditangkap oleh MK hingga lahirlah keputusan nomor 60 dan 70 tahun 2024. Mula-mulanya keputusan ini menjadi angin segar demokrasi. Banyak yang mengucapkan syukur dan menilai adanya campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguatkan hati nurani hakim MK. Ketuk palu MK tersebut saya nilai sebagai palu emas, karena saya pernah dulu dalam pidato saya bilang jangan yang namanya palunya palu godam. Nah seperti terjadi pada sengketa Pilpres yang lalu, kan saya sendiri sebagai warga negara, saya nggak mau sebut sebagai jabatan, yaitu menuliskan amicus curiae atau sahabat pengadilan pada sengketa Pilpres yang lalu yang diwarnai oleh
kecurangan yang saya sebut terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, hari ini saya mendapat laporan begitu banyak pergerakan seluruh elemen masyarakat, termasuk civil society dan mahasiswa. Semua tergerak karena nuraninya dan tentunya untuk menyelamatkan demokrasi. Jadi jangan enak-enak aja. Ini darurat konstitusi. Nah, kali ini saya sungguh mengapresiasi keberanian para hakim MK di dalam mengambil keputusan tersebut, karena saya bicara, lah kalau kamu mau jadi hakim di MK, ya aturan MK yang harus dijalankan. Ya kalau nggak berani, ya jangan jadi hakim MK. Betul apa tidak? Lo ya semua gitu juga. Kalau kamu mau jadi gubernur, jalankan peraturan gubernur. Kalau kamu mau jadi bupati, begitu. Nah, kalau enggak, mundur. Masih banyak yang mau, yang pinter. Kan ibu juga pusing. Aku aja ngedumel semalam sama Mas Nanan, sama Aso. Liatin nih gua, ketua umum malah jadi pesuruh. Aku bilang, pada berdua ini ketawa. Aku nyindir, kenapa? Lihat tanganku nih udah hampir teklok. Apa? Kan harus ada tanda tangan saya. Terus saya nggak boleh marah. Iya boleh lah sampai pemecatan. Tangan gue ini loh. Tadi aja udah disebut jumlahnya berapa, nyek. Udah gitu nggak dibayar lagi gue sepeser. Gile. Gimana gua nggak ngamuk-ngamuk sampai jam berapa tuh semalam, udah capek juga dah, ntar besok lagi. Sampai aku bilang sama tangan saya, lo kenapa nggak belajar nulis ya, yang kiri nih nggak berguna, kan semua kanan, drot drot drot. Lo ya dong, kalau kirinya bisa kan enak, drot gitu. Lo mesti apa, lo kerja baik lo, enak aja maunya. Wow, semuanya udah tadi kayak si Koster loh. Jadi enggak. Mending dianya ngasih duit sama gua. Yang dia kirimin cuman apa? Oh, ada warung. Apa tuh? Warung Made. Emang aku seneng itu. Sogokannya gitu doang. Iye. Gile. Lo bener loh. Jangan bohong. Jangan bilang enggak. Ya kan? Gue bilang si Koster nggak lain ngasihnya marungan dia aja. Kalau yang lain-lain dapatnya sebungkus colak apa bak. Tapi untungnya apa? KPK aja. Iya. Awas lo ya kalau mau coba-coba sama gua ya. Lo sebel nggak aku? Orang yang aku bikin aku kok sekarang gitu, anak buahku digitu-gituin. Ya aku bilang lah, enak aja. Padahal KPK tuh bunyinya apa sih? Nah, itu ad hoc loh. Jadi kalau kita, mari kita bilang DPR, tapi sekarang nggak bisa karena kita dibikin sendiri. Ya, kenapa nggak boleh? Hari ini bubarkan. Ini denger gini KPK-nya marah-marah lah. Oh pasti dah. Apalagi si Rosa itu, mana dia orangnya? Nah, muncul lah. Lo ya betul nggak? Kok nggak boleh kenalan? Di belakang melulu. Lo bener dong. Coba dong, buat apa? Kok dipergunakan bagi anak bangsa sendiri? Gile, ya gile lah. Gimana saya nggak boleh ngomong gini? Ya boleh lah. Orang saya yang buat. Padahal di situ tertulisnya kan, komisi, apa namanya? Itu kan. Lalu sifatnya ad hoc karena komisi. Lalu kenapa ad hoc? Membantu siapa? Kepolisian dan kejaksaan yang pada waktu itu belum dianggap melakukan pekerjaannya secara maksimal. Lupa. Terus dianya maunya ngambil orang nggak jelas-jelas gitu, terus kayak opo. Terus
Nggak boleh ada orang yang marah. Ya marah lah. Apalagi saya pembuatnya. Saya waktu itu berunding loh. Ini gara-gara korupsi banyak. Apakah benar cukup dengan K? Itu saya loh ngomong. Hah? Sama ahli-ahli hukum. Tapi Bu udah nggak mungkin. Karena waktu itu Ibu udah pendek. Udah mau selesai. Ya udah dah apa adanya. Gitu loh. Jangan sombong deh. Ini pasti dipotong-potong ntar deh. Siapa yang nanti motong-motong ya haso catat. Iya dong, boleh dong. Mau tahu saya. Terus dipelintir-pelintir gitu. Udah berhenti dah. Udah nggak musimnya lagi gitu kok. Terus apa lagi nih? Tadi kan katanya di mana tuh ya? Ada demo ya? Hah? Hah? Di MK, Hah? di kota-kota besar, Oh gitu toh? Oh, di Visual Camp di Burkan, masa? supaya bisa di Masa? Lah ya loh, ini kan hati nurani mulai bergerak bagi mereka yang nggak punya istilahnya nggak punya kekuasaan, tapi melihat ini kan bisa demokrasi berjalan menjadi apa ya? Yang saya ketawa pagi-pagi ini, karena ini bener ngomong kan, denger itu apa ngomongnya Pak Bahlil itu toh, iya toh. Jadi pagi-pagi saya mau sarapan, saya biasanya apa tuh langganan banyak koran. Terus udah gitu kan saya selalu nanya apa beritanya. Ibu mesti dengerin. Ini Pak Bahlil ngomong. Terus saya ketawanya gini. Dia ngomong Raja Jawa kan. Terus maksud saya yihnya ini gini. Kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu. Karena dia kan dia orang mana sih, NTT apa mana tuh? Oh Bandar Naik. Oh gitu. Makanya saya langsung sambil sarapan ketawa. Bilang ada Raja Jawa. Terus aku mikir, aku mau kenalan juga deh sama Raja Jawanya. Loh iya dong. Sejak kapan ada Raja Jawa? Awas lu ya kalau nanti dipelintir-pelintir lo. Lo emang bener toh? Semua orang juga denger. Kapan ada Raja Jawanya? Apa enggak gile? Aduh, apalagi Toyo, ada dia sih tadi. Jadi kan lumayan. Jadi Pak, Bapak-bapak Hakim MK, tetap Pak, gini Pak, gitu Pak. Jangan mau kalah Pak. Terus, saya kapan ya ngomong soal Sun Tzu ya? Di mana jadi lupa sendiri. Jadi ada toh itu di angkatan perang aja segala banyak sekali. Dia itu dibilang adalah ahli strategi. Jadi saya baca loh Sun Tzu, bayangin perempuan baca Sun Tzu. Jadi Sun Tzu tuh bilang ada nih yang namanya strategi. Kalau untuk itu Pak Mahfud. Jadi umpamanya Pak Mahfud nih, oke? Ini orang nih sombong banget gitu kan? Gimana supaya kalah? Jadi tangan kanan saya, ini bukan saya loh, ini Sun Tzu yang ngomong. Tangan kanan itu istilahnya bawa gula-gula. Saudara Mahfud, saya bawa oleh gula-gula. Terus mau menganggap sebagai sahabat. Untuk itu saya rangkul dengan tangan kiri, oke? Terus kalau situ bilang nggak mau nerima, tangan kiri yang merangkul ini apa? Nyekek, jak. Itu ilmu Sun Tzu loh, gitu loh. Terus sekarang apakah akan ada tuh yang mau gitu juga? Saya kasih gula-gula, tapi kalau lo nggak mau ini, gua rangkul ngek gitu.
Jadi jangan nih Ibu Mega ngomong enggak, sunsu. Iya deh, apa-apa Ibu Mega. Ai. Nah ini kan Bung Karno aja udah ini loh, udah ngerti. Coba ngomong, dikatakan bahwa rakyat kini menyusun barisan bersama-sama dengan mataharinya sejarah, sehingga kebenaranlah yang akan menang. Kalau orang arif bijaksana aja pada ngomong kayak gini, masa sih masih kurang? Nanti kan paus nih bakalan datang, cobain sampai ngomong kayak gitu, lihat apakah Anda dalam posisi memegang kekuasaan? Nah, jadilah suci dengan bekerja demi terwujudnya kebaikan bersama, tidak untuk keuntungan sendiri. Itu paus loh, bukan saya. Banyak jadi ya ada yang mesti insaf no. Atas keyakinan tersebut, meskipun saat ini muncul berbagai upaya untuk mengeliminasi keputusan MK, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, saya menegaskan untuk taat sepenuhnya pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Merdeka! 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 Berani? Hehehe. Lo ya masa diputar-putar nggak jelas-jelas, saya sampai garu-garu kepala lo. Ini urusan juga di DPR itu, sampai satu mikir, ini benernya DPR apa toh yo? Lo bener lo. Lo saya anggota DPR aja 3 kali lo, jangan lupa juga tahu aturan. Ya Allah ya. Lah iya ini apa toh yo? Sampai mentang-mentang apa? Loh emangnya gini ya? Saya sampai tanya Pak Mahfud tadi, Pak, undang-undang partai politik tuh apa udah berubah ya? Ada kemandiriannya apa enggak? Betul nggak? Saya nanya gitu. Lah terus kita ini maunya disuruh jadi partai lagi boyo? Padahal partainya aja berapa? Yang nanti masuk adalah 8, hilang 1. Yang hilang apa ya? P3. Partai barunya ada berapa ya? Bukan maksudnya yang ikut partai, yang nggak masuk DPR 12 apa ya? Lele ya. Terus gimana dong? Masa terus nggak boleh yang namanya ADART-nya tuh beda loh. Itu yang bikin pusing saya. Loh, saya kan dengar ya biasa toh, Ibu sekarang partai lain itu udah bikin Kim Plus, ya biarin aja. Saya sih gitu aja, terserah aja. Terus kita jadi sendirian. Emangnya kenapa kalau kita sendirian? Loh, dasarnya bagi saya adalah karena ADART juga supaya tahu dulu. ADART kita nggak sama, emang sama yang lain juga nggak sama, itu loh. Jadi itu maksud saya kemandirian. Jadi kalau mereka mau kumpul ya terserah aja, gitu loh. Loh saya kan udah bilang saya ngikut aturan, gitu loh. Mana dia tadi? Jadi itu jangan ini khawatir, pakai aja keputusan MK. Terus nanti di mana ini? Apa namanya ini? KPU terus mau ditolak, ngek. Jadi bukan, mesti diingatkan K-nya lagi. K itu komisi, tahu nggak? Kalau dari apa hierarki itu MK lebih tinggi, dia cuma mesti jalanin. Terus lo saya nih ngomong, jangan itu Ibu Mega ngomong terus dipotong seperti itu kemauan saya. No, itu adalah yang namanya ketatanegaraan Republik Indonesia.
supaya tahu. Enak aja dibolak-balik nggak jelas. Tadi aja saya bacain di BPUPK sampai pada datang hanya untuk membuat konstitusi Republik Indonesia. Sekarang mau dibalik-balik nggak jelas mana yang konstitusi, mana yang perundangan. Hah? Memangnya saya nggak tahu? Nah, iyalah, orang udah jelas perundangan di bawah konstitusi. Jadi MK itu benernya, makanya mabok itu sampai kok bisa gitu loh, memakai MK hanya untuk membuat sesuatu yang sebenarnya bukan begitulah putusan yang terhormat. Nah, gile toh. Nah gitu loh, makanya berketetapan untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan berpedoman pada keputusan MK nomor 60 dan 70 tersebut. Apa sih yang hilang sekarang nih? Menurut saya landasan etika moral politik itu padahal sifatnya mutlak. Indonesia ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Di atas hukum ada etika dan moral penyelenggara negara. Begitu pentingnya aspek etika dan moral itu. Tadi saya udah bilang, namanya di Amerika Serikat aja pemimpin bohong itu nggak boleh loh, ada hukumnya loh. Ini nanti dibilang saya enggak, tanya dah Amerika tuh. Nah, seharusnya kita ini juga harus bertata negara. Kan ada sebutannya tata negara. Aduh, yaitu nurut. Itu kesepakatan kita. Atas dasar hal tersebut boleh saja seseorang punya kepentingan terhadap kekuasaan. Namun harus sesuai apa sih? Rule of the games. Jadi udah ada aturannya gitu, sesuai konstitusi. Nah ini kan dipisah, dan peraturan perundang-undangan. Lah ini kok saya nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti kenapa yang namanya mau berubah kok dilempar ke DPR ya. Itu tadi pagi juga yang saya udah bolak-balik mikir, sekarang apa udah berubah ya. Lalu saya sampai tanya, mana dia? Apa si sopoku, si Said mana dia, udah pergi ya? Saya nanya, emangnya kemarin sama Utut, emangnya urusan di mana DPR tuh aku udah ketinggalan apa ya? Yang berubahnya kok kayak gini, pusing saya. Geli. Jadi ya sudah, ambisi kekuasaan jangan dipegang sendiri lalu menjadikan pihak lain hanya sebagai wayang untuk menyembunyikan keinginan kepentingan kekuasaannya. Nanti kalau udah ada yang udah dengerin baca gini ngamuk, nggak usah loh, nggak usah ngamuk, mikir aja. Kan makanya manusia tuh harusnya ada kontemplasi ya. Kontemplasi itu apa? Melihat ke dalam. Saya sedang buat salah apa enggak ya? Apa yang kurang dari saya ya? Kalau saya kan gampang. Saya kontemplasi terus sambil ngomong sama bapak saya. Kurangnya apa ya Pak? Sebenarnya kenapa jadiannya gini? Terus mestinya gimana dong ya? Kalian coba lihat ke situ. Betapa gedenya loh negara kita. Jadi bayangkan seorang Bung Karno itu yang ternyata khawatir banget kalau beliau pun meminta haknya. Sebenarnya kan punya hak, tapi enggak, demi ini loh. Coba bayangin, segitu gedenya loh. Ayo, kalau saya nanya satu-satu, siapa yang udah pernah keliling segini banyak? Kepulauan lagi, luar biasa. Satu saja hilang, itu Indonesia udah kehilangan loh. Makanya yang di sini nggak ada ya, yang mana dia tuh
Nipah ada nggak di situ? Yang itu dekat Singapura. Mana dia? Ada? Nggak ada? Iya, pulau kecil. Tapi itu kan waktu saya presiden saya uruk karena udah kemungkinan akan tertutup oleh laut. Kenapa ditutup? Kenapa saya uruk? Karena itu adalah garis yang namanya wilayah republik. Kalau itu hilang, maka Singapura akan maju. Makanya saya tutup. Wah, kan saya dibuli-buli. Ya saya biarin aja, nggak ngerti. Sekarang terima kasih banyak. Yang jaga sekarang itu KKO. Coba lihat cari kalau nggak tahu. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, kehidupan suatu bangsa bisa hancur berantakan jika tidak kokoh pada konstitusi. Dan sekali lagi, konstitusi kita itu bukan kita yang buat, tapi pendiri bangsa. Sebelum kemerdekaan, tolong diingat betul-betul. Jadi itu juga sebetulnya merupakan sebuah wasiat yang betul-betul berharga bagi bangsa ini. Karena itulah kita harus bersatu menyelamatkan negara hukum dan demokrasi. Inilah agenda politik terpenting saat ini. Jadi saya mohon dengan sangat bagi mereka yang berpikiran untuk merekayasa pilkada, tolonglah, lakukanlah dengan netral. Siapa pemenang ya terima aja, karena itu adalah hak rakyat Indonesia. Jangan menjadi ajang manuver kekuasaan, lalu menghilangkan kontestasi yang sehat dan demokratis. Pesan ini saya tegaskan karena pada hari ini PDI Perjuangan telah menetapkan 169 pasangan calon pada gelombang kedua ini. Dengan demikian total terdapat 474 paslon yang telah saya tetapkan. Makanya mereka yang tadi karena harus simbolis yang tadi sudah ditayangkan itu pun belum selesai, saya akan hanya bertanya, kalian bertanggung jawab untuk berani apa tidak? Nah berani itu maksudnya apa? Ya kalau ada yang mau TSM ya bilang, Pak baik-baik aja Pak, kasihan rakyat yang mau memilih. Bilang sama kepala desa, janganlah kayak gitu. Ya sudah, kamu pun nanti kalau digituin kan juga sakit. Makanya biarkan rakyat memilih sesuai keinginannya. Betul apa tidak? Karena kesemuanya adalah calon-calon pemimpin yang harus dipersiapkan dengan baik. Karakternya, spirit juangnya, keberpihakannya pada wong cilik, dan juga tanggung jawabnya bagi rakyat, bangsa dan negara. Kepada seluruh paslon yang telah saya tetapkan, kembali saya ingatkan, PDI Perjuangan telah menyiapkan pokok-pokok visi, misi dan program strategis para calon. Visi misi tersebut mencakup konsepsi tata ruang berdasarkan koridor strategis dalam cara pandang geopolitik Bung Karno. Sebagai sebuah contoh, ini waktu Koster jadi gubernur, dia saya paksanya apa? Saya suruh dia bikin FGD. Saya bilang sama dia, lo udah gua jadiin gubernur, lo jangan hanya mikir yang namanya tanah yang subur, lalu dibeli orang hanya mau buat hotel dengan alasan pariwisata. Pertanyaan saya, kalau nanti udah nggak ada yang namanya subak, kearifan lokal yang namanya
pangan di Bali itu namanya subak. Itu lo mau jadi apa? Dan saya akan bilang yang ngerusak nih gubernur yang namanya Koster. Lo ya akhirnya untung dia nurut. Kalau dia nggak nurut udah nggak jadi lagi sama gua. Biar ngitung gini-gini juga. Lo ya karena dia berhasil. Nah membuatnya untuk 100 tahun. Kalau ini pun makanya saya bilang visi misi ini jangan tanggung-tanggung. Lah saya bilang loh bener sama Pak Jokowi, Pak ini aneh loh menurut saya. Coba pikirin dari presiden sampai kepala desa disuruh bikin visi misi sendiri. Apa nggak salah ya menurut saya? Lah kok nggak dipikirin yang namanya sama DPR? Kan mestinya visi misi itu menyeluruh. Jadi siapapun yang ganti dia harus tetap menjalankan itu karena sudah diputuskan dengan baik. Jadi saya sendiri bingung banget. Ini rupanya ya kalau saya bilang ada pemimpin kenapa jadi pocok-pocok. Nah ini karena itu. Lah mana mungkin kok saya nanya kepala desa ya kan kebanyakan itu kan di Jawa toh, jadi nanya gini, sing gawe iku visi misimu sopo iku? Dalam tuh saya, iya tenane apa gitu kan, ojo ngapusi lo, terus ketawa, lah ya pakai konsultan no mbak, lo konsultan, jadi utuh pikiranmu dewe, buatan, walala pintere kowe iki. Masa gitu coba, gile nggak? Saudara-saudara sekalian yang mau jadi, tahu nggak? Yang namanya otonomi daerah itu karena kemarukan daripada kepala-kepala daerah. Karena untuk boleh sudah ada. Waktu itu juga saya coba bayangin, silakan ada. Tapi waktu itu apa? Saya bilang kamu bisa melihat keekonomian kamu nggak bagi daerahmu. Kalau mau berkata jujur, mari dari segitu banyak yang akan jadi, coba ngomong sama saya. Kalau ada kemajuan dari daerahnya, karena apa? Suka nggak mau melihat apa ada potensi yang bisa dikembangkan dari daerah itu. Makanya saya tuh mikir ini salah bener nih, mesti dibenerin. Nah benerinnya bagaimana? Ya sama-sama. Otonomi daerah itu kan undang-undang otonomi daerah itu isinya boleh dilakukan pemekaran kalau ada wilayah, ada aspirasi. Padahal itu dulu menjadi keinginan karena dari sentralisasi zaman Orde Baru, reformasi itu desentralisasi. Tapi bagi daerah yang ingin otonom itu yang ternyata ada potensi itu harusnya mengembangkan. Makanya kayak Bali saya bilang gampang, hitungnya adalah dengan PAD, pendapatan asli daerah. Nah ini enggak kamburadul juga. Kalau saya pergi saya lihat masih banyak daerah yang dulu mau masuk pemekaran. Saya kan presiden, ayo jangan lupa, saya kan lihat potensinya nggak ada, tapi maksa aja minta adanya pemekaran. Sekarang kelihatan banget ya begitu-begitu aja. Coba pikirkan, kalian ini pemimpin kah atau siapa? Tidak mau melihat kenyataan. Saya sangat tahu, kan kasihan rakyatnya. Terus gimana? Saya pernah tanya sama dulu Pak Cahyokumolo almarhum, tapi sekarang sama Pak sopo namanya Azwar Anas, saya tanya ini, kalau daerah
yang sama sekali dari dulu sampai sekarang nggak ada kenaikan PAD-nya. Kamu tahu PAD? Tahu apa tidak? Jangan bilang nggak tahu. Lah ya, itu tanggung jawab kamu loh. Itu terus, nah ini Pak Mahfud, tolong kita olah karena kasihan rakyatnya. Ternyata nggak ada kemajuan. Pertanyaan saya, apakah yang daerah pemekaran ini kita kembalikan ke induknya? Apakah induknya mau? I don't know. Ini mesti kalian pikirin loh. Ayo dong, kasihan rakyatnya. Katanya tadi Pancasila kemana? Berapa tuh? Keadilan sosial lagi, lah lalu yang mau jadi nih, emangnya lo jadi mau cari duit, rakyatmu dikemanain? Ayo, saya nanya, jawab kalau berani. Gitu loh. Karena untuk menghidupkan rakyat kamu. Nah, ini sekalian nambahin. Bukan nyimpang, emang perlu tahu. Ini kalau keadaan apakah akan baik ke depan? Kalian tahu apa enggak? Ayo pikir. Kalau katanya mau jadi pemimpin daerah, mikirin. Sudah daerahmu enggak ada namanya keekonomiannya yang bergerak, terus keadaan yang namanya menyeluruh itu tidak baik. Siapa yang apa tuh namanya tuh ya? Kalau keuangan tuh bukan apa namanya sarjananya tuh firma ekonomi ini, apa? Ada nggak di sini? Angkat tangan. Nggak ada. Ya, coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih? Tulis dah tuh kalau mau ditulis wartawan. Emang iya? Jangan dipikir enak-enak aja loh. Saya dapat masukan. Kan saya bilang anak buahku nih di mana aja ada. Bilang di daerah Garut, mana Jawa Barat? Ada Jawa Barat? Nggak ada. Nah itu. Kamu pergi dah sana, tanyain. Ya duduk, tanya dah. Sana keliling-keliling. Yang tempat itu pabrik-pabrik bikin itu loh. Dari zaman dulu tuh saya sekolah aja ke sana. Apa sarung. Itu saya dengar sekarang mulai banyak yang tutup loh. Betul apa enggak? Betul toh? Nah jadi kan saya nggak ngomong bohong. Nah terus berarti PHK. Berarti PHK-nya berapa? Ayo. 1. Makanya loh jangan mikir loh mau enak be. Ini saya ngomong bener loh sebagai warga negara Indonesia yang tahu banyak. Terus mau diapain coba? Ayo. Terus sekarang Ibu, harga beras sekarang berapa? Jawab. Per liter, per kilo. Yang premium apa yang apa? Bener nggak? Sekarang, coba, ayo, udah PHK, beras udah segitu tuh. Ini nggak main loh. Saya tuh ngitung loh. Saya ibu rumah tangga, jadi saya juga lihat ke dapurku. Waduh Bu, sekarang harga-harga udah mahal Bu. Terus ya udah nggak usah dibeli. Kok nggak usah dibeli? Lah orang perut saya aja cuman sendiri yang kamu kasih makan. Iya di rumah tuh cuman saya sendiri loh. Maksudnya yang kasih makan. Sama yang tentu kalau di belakang lain lagi. Coba hitung. Ayo mulai hitung. Ini saya tambahan saya nih yang katanya nggak boleh nyimpang dari pidato. Loh karena ini kenyataan yang akan kita hadapi loh. Saya nanya, Pak Mahfud, setiap bulan yang namanya kalau salah koreksi saya itu persediaan untuk beras. Bukan, untuk setiap bulan itu setiap bulan katanya loh, jadi bukan saya loh, nanti saya pula disalahin. 3 juta ton
pertanyaan saya nanya-nanya toh, dari mana datangnya? Apakah itu coaster Bali bisa terpenuhi? Apa? Nah, karena aku ngomel-ngomel sama dia. Kalau nggak ngomel-ngomel belum tentu. Jadi saya bilang tanah subur tidak boleh dikonversi. Itu hanya sumber pangan kita. Dan untuk 100 tahun maksud saya, kalau udah baik gini itu yang tadi lain-lain mbok tiru sama Bali. Udah, yang namanya boleh bikin hotel tapi jangan di tanah gituan. Kebanyakan kenapa saya kan nanya, kenapa sih selalu yang diambil tanah ini apa namanya sawah? Karena katanya lebih murah daripada tanah padat, Kak.